Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya kepada Allah kita meminta pertolongan atas perkara-perkara dunia kita dan perkara-perkara akhirat kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga-keluarga beliau yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka, kemudian kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, yaitu Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat. Alhamdulillah kita sudah mengambil 3 pembahasan rukun salat, 3 dari 14 rukun salat. Yaitu yang pertama al-qiyam ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah kita ini sudah membahasnya. Namun ada beberapa pembahasan dari surat Al-Fatihah yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini insyaallah. Malam ini insyaallah ta'ala. Di antaranya adalah apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung juga, dan kesalahan-kesalahan membaca surah Al-Fatihah dan apa hukumnya surat Al-Fatihah di dalam sholat. Alhamdulillah sudah kita bahas. Bagi yang baru bergabung atau yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya, bisa bertanya kepada teman-teman yang hadir di pertemuan sebelumnya. Ulama terjadi silang pendapat, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah atau tidak? Cukup diam sajakah atau tetap membaca surah Al-Fatihah? Pendapat yang pertama, kenapa tidak langsung disampaikan yang rojihnya saja, Ustaz? Kenapa tidak disampaikan mana pendapat yang lebih kuat? Nah, yang namanya ikhtilaf itu sangat sulit kalau hanya mengedepankan yang rojih saja, karena kita ada istilahnya bermadhab, dan madhab apabila mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah maka semuanya boleh diikuti. Kita yang awam, kita orang yang tidak bisa berijtihad, kita hanya mengikuti saja, tapi tentunya di atas perbedaan pendapat yang memang muktabar, yang benar-benar dianggap. Karena ada ikhtilaf yang mu'tabar dan ada ikhtilaf ghairul mu'tabar. Ada ikhtilaf yang dianggap, ada ikhtilaf yang dianggap. Ikhtilaf yang dianggap itu apa? Seperti membaca Al-Fatihah, membaca basmalah. Nah, membaca basmalah ini ikhtilafnya dianggap. Kemudian ikhtilaf yang tidak dianggap itu apa? Seperti musik itu, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka seperti ini tidak dianggap ikhtilaf yang muktabar, tidak dianggap perselisihan yang dianggap. Nah, tidak dianggap perselisihannya, dikarenakan para ulama sudah berijma, bersepakat bahwasanya musik itu hukumnya haram. Musik itu hukumnya haram. Maka saya sampaikan di sini tentang membaca Al-Fatihah.
Nah, nanti sebagian ada yang mengamalkan ini, jangan sampai lisan kita bermudah-mudahan mengatakan, oh ini melakukan bid'ah ini. Nah, sedangkan para ulama lain membolehkan, antaranya seperti Al-Fatihah. Nah, pendapat yang pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Nah, siapa saja yang mengucapkannya, yang berpendapat seperti ini, nanti kita sampaikan. Makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik sholat jahriyah ataupun sirriyah. Jahriyah itu sholat yang dikeraskan bacaannya, Al-Fatihahnya dikeraskan, ayat pendeknya dikeraskan. Adapun takbirnya, nah dibesarkan kalau sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah dibesarkan juga. Nah, makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik sirriyah ataupun jahriyah, baik makmum mendengar imam, suara imam atau tidak mendengar. Jadi semuanya di sini hukumnya wajib. Nah, jadi di sini dirinci, tetap dibaca Al-Fatihah, bahkan wajib. Nah, sholat, jadi kita ulangi, wajib membaca Al-Fatihah sirriyah atau jahriyah. Kemudian makmum dengar suara imam atau tidak mendengar suara imam. Kemudian yang kelima apa di situ? Diberikan kesempatan oleh imam makmum baca Al-Fatihah maupun tidak diberikan kesempatan. Nah, karena Al-Fatihah ini terkadang sebagian imam memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Contohnya Syekh Al-Hudzaifi hafizallahu taala, salah satu imam yang ada di Mekah sana, Imam Haramain. Maka beliau ini setelah, bisa kita cek di YouTube, setelah beliau membaca Al-Fatihah, beliau agak berhenti sedikit. Nah, enggak langsung pindah ke surat pendek. Kenapa? Dia memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Nah, di pendapat yang pertama ini, di sini dikatakan bahwasannya walaupun diberikan kesempatan imam diam sejenak atau langsung pindah ke ayat pendek, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab memilih pendapat ini. Nah, ini sahabat yang kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bagi kalian berpegang teguhlah dengan sunnah para sahabatku, yaitu khulafa ar-rasyidin, khulafa yang sudah terbimbing dari Allah. Nah, khulafa itu diantaranya adalah Umar bin Khattab, khulafa yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang pertama. Kemudian Ubadah bin Samit, sahabat Nabi SAW, Ubadah bin Samit. Ini yang kedua. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi juga, Abdullah bin Amr bin As. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Abu Hurairah, yaitu Umar, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Nah, ini pendapat dari para sahabat. Nah, ternyata para sahabat mengambil pendapat ini, tentunya sebagian sahabat. Nah, ulama yang belakangan adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya. Dari pendapat baru Imam Syafi'i. Berarti pendapat lamanya tidak seperti ini. Nah, makanya para madhab itu dalam masalah fikih ada yang dulu tidak membolehkan, kemudian keluar ucapan barunya membolehkan. Nah, kenapa? Mereka manusia. Mungkin mereka nggak paham atau belum sampai kepada mereka dalil. Akhirnya setelah sampai dalil, oh berarti seperti ini hukumnya. Akhirnya jadi boleh. Nah, maka dalam pendapat baru dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat seperti pendapat yang pertama ini. Dan mayoritas Syafi'iyah, mayoritas Syafi'iyah. Kemudian setelah itu siapa? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Insyaallah Imam Bukhari juga mengambil pendapat ini. Kemudian Ibnu Hazm. Kemudian Ishaq bin Rahuyah. Nah, dalam ulama hadis, nah, cara bacanya Rahuyah. Ada juga yang membacanya Rahawai, Rahuyah atau Rahawai.
Kemudian Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaukani, Son'ani, Ibn Baz, kemudian Ibn Utsaimin, kemudian Syekh Mukhtar, Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Ustaz, belum masuk ke pendapat ana, Ustaz. Sabar. Pendapat yang kedua, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah baik sholat jahriyah ataupun sirriyah. Berarti diam mutlak. Diam mutlak. Sholat asar berarti diam juga. Sholat zuhur diam juga, nggak wajib baca. Nah, makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah baik ketika sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Ini menurut pendapat siapa? Hanafiyah. Hanafiyah, madhab Hanafiyah. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Kemudian madhab Hambali. Madhab Hambali. Dari sahabatnya siapa, Ustaz? Dari sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ngambil pendapat ini. Mutlak diam. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Harith. Zaid bin Harith. Kemudian Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Jabir ini Masya Allah, bagaimana satu sahabat ini yang semangat dalam menuntut ilmu. Beliau ngambil satu hadis dalam perjalanan 1 bulan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, kemudian Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah ini mencari satu hadis 1 bulan perjalanan. Bayangkan, beliau seorang sahabat, tapi beliau mendengar satu hadis tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendengarkan hadis ini kemudian sampai kepada beliau, yaitu Abdullah bin Unais. Akhirnya beliau setelah mendengar itu ada orang yang mendengarkan satu hadis, kemudian beliau langsung beli onta, kemudian melakukan perjalanan selama 1 bulan untuk satu hadis saja. Insyaallah, satu hadis. Ini menarik cerita beliau, disampaikan di kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang semangat menuntut ilmu. Hadisnya itu adalah hadis tentang bagaimana manusia dibangkitkan oleh Allah tatkala di akhirat kelak. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar, Ibnu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Ini disebutkan di dalam kitab Musannif Ibnu Abi Syaibah. Musannif Ibnu Abi Syaibah. Nah, dalilnya adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu taala anhu, "Man kana lahu imam fa inna qira'atal imam lahu qira'atan." Siapa yang mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Apa maksudnya? Bacaan imam sudah mewakilkan bacaan makmum. Nah, maka di pendapat yang kedua ini enggak wajib lagi membaca Al-Fatihah. Diam secara mutlak. Walaupun salat jahriyah, salat sirriyah, kita ikut siapa salat sirriyah? Ikut imam. Berarti kita wajib tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, makmum wajib membaca Al-Fatihah pada salat sirriyah. Nah, kapan wajibnya? Di salat sirriyah. Demikian pula, nah tadi salat sirriyah. Demikian pula makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau tanpa pengeras suara. Nah, jadi dua di sini. Ana ulangi secara ringkas. Wajib baca Al-Fatihah di salat sirriyah. Kemudian wajib membaca Al-Fatihah di salat jahriyah. Nah, tapi kapan di sini jahriyahnya? Ketika suara imam tidak terdengar. Nah, suara imam tidak terdengar karena jauh. Nah, bagaimana contohnya? Kita sholat jahriyah tapi bisa tidak dengar suara imam. Contohnya adalah ketika sholat berjamaah, jamaah rame, anggap saja mungkin tabligh akbar, datang Ustaz Syafiq atau Ustaz Khalid, Ustaz Firanda, full masjid.
kemudian tiba-tiba mati lampu. Nah, maka di sini anggap di rakaat kedua suara imam tidak terdengar lagi, maka di posisi itu kita wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang ketiga. Di sirriyah wajib, kemudian di jahriyah wajib apabila tidak terdengar suara imam. Apabila tidak terdengar suara imam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga kapan? Nah, untuk sholat jahriyah kita tidak wajib baca Al-Fatihah. Nah, kalau suaranya masih terdengar. Berarti ada 3 kondisi. Yang pertama sirriyah, yang kedua jahriyah, suaranya nggak dengar, wajib Al-Fatihah. Kemudian ketika sholat jahriyah yang suara imam terdengar, maka kita tidak wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini merupakan pendapat mayoritas ulama Malikiyah. Mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Kemudian pendapat Hambali, menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal, dan pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul qadim. Nah, siapa saya tadi? Malikiyah, kemudian Hambali, kemudian Syafi'iyah dalam qaul qadim, dalam qaul qadim. Nah, kalau nulis tentang ikhtilaf-ikhtilaf para ulama itu bisa kita ringkas saja. Contohnya Malikiyah tulis M-nya saja, M. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada juga kode-kodenya. Kalau perselisihan para ulama, kan capek kita nulisnya Imam Syafi'i, bisa ditulis SY gitu kalau bahasa Indonesia. Kemudian kalau Malikiyah ML bisa juga. Nah, Malikiyah bisa juga. Nah, maka diringkas-ringkas saja. Dan ini juga pendapat Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib atau Musayyab. Nah, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Ibnu Mubarak Ats-Tsauri, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ulama yang lainnya. Nah, ini dalilnya mana? Pendapat yang ketiga ini. Dalilnya adalah dalam surah Al-A'raf ayat 204. Insyaallah kita pasti membaca ayat ini. Kapan? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pasti lewat ayat ini. Karena targetnya 30 juz 1 bulan. Nah, pasti melewati surah Al-A'raf. Nah, di luar Ramadan gimana? Alhamdulillah Ustaz, juz 30. Alhamdulillah. Nah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalil pendapat yang ketiga ini, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka perhatikan dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Istami'u dengan ansitu. Nah, istami'u itu kadarnya lebih rendah daripada ansitu. Nah, maksudnya ini dalam ayat tadi istami'u mendengarkan, tapi belum sampai pada tahap memperhatikan. Tapi kalau ansitu itu sudah sampai kepada tahap dengar dan memperhatikan. Nah, memang merenungi. Nah, makanya di sini pakai 2, istami'u wa ansitu. Istami'u wa ansitu. Imam Ahmad menjelaskan tafsir ayat ini. Ajma'an nasu ala anna hadhil ayat fi shalah. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, kaum muslimin sepakat bahwa ayat ini terkait masalah salat. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Kaum muslimin bersepakat bahwa ayat ini terkait masalah salat. Ayat 204. Al-A'raf 204. Nah, kalau yang tadi Al-Mughni halaman 636 jilid 1. Mungkin pengen cross check kan, ini Ustaz Ronald diragukan ini. Bisa dicek. Nah, jilid 1 halaman 636. Nah, wallahu taala alam. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga, di antara alasannya adalah keselarasan dengan syariat. Nah, sejalan dengan syariat. Dalam artiannya adalah
imam disyariatkan untuk mengeraskan bacaan surat ketika sholat jahriyah. Nah, imam itu disyariatkan. Nah, kemudian siapakah yang harus mendengar dan memperhatikannya ketika surat itu dibacakan? Yaitu makmum. Maka di dalam sholat jahriyah kita diminta memperhatikan, kita diminta mendengarkan. Anggap saja imam membaca surat terpanjang, surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dim minhum man kallama Allah. Kita sibuk baca Al-Fatihah. Kemudian dari tadi tilkar rusulu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Kan jauh lompatnya dari Al-Baqarah sampai Al-Asr. Nah, anggap saja ayat-ayat pendek. Inna a'tainakal kautsar, Allahus samad, lam yalid. Nah, itu siapa yang bakal membenarkan bacaan imam? Kalau seandainya imam baca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah, kemudian makmum juga sibuk baca Al-Fatihah. Nah, saya ulangi, imam sibuk baca ayat pendek, kemudian makmum juga sibuk baca Al-Fatihah. Nah, maka siapa yang akan mengoreksi bacaan imam? Nah, maka ini selaras dengan syariat kita. Kemudian, nah, ketika Al-Quran dibacakan, maka yang mendengarkan adalah makmum. Kemudian ketika makmum semuanya sibuk membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat, tentu tidak ada yang akan memperhatikan surat yang dibaca oleh imam. Nah, imam contohnya berbicara, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Imam berbicara, imam menyebutkan satu ayat dari Al-Quran, ayat pendek, salat maghrib contohnya. Apakah telah datang kepada kalian tentang hari kiamat? Pada hari itu wajah-wajah tersungkur ketakutan. Nah, kita sibuk baca Al-Fatihah, terus siapa yang memperhatikan bacaan imam itu? Nah, jadi ada di sini alasan tertentu tatkala kita mengambil pendapat yang ketiga ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga. Dan ini tidak secara mutlak, ini yang sahih berarti yang lain enggak sahih, yang lain bid'ah. Tidak. Karena yang lain juga diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, maka semuanya boleh, tinggal pilih kita. Tinggal pilih, karena sahabat juga melakukan dan kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperbuat oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang Al-Fatihah, Kemudian kita lanjutkan ke dalam pembahasan kitab. Kita pindah. Nah, adapun surat ketika ayat pendek. Nah, kita bahas juga insyaallah secara ringkas. Nah, memilih surat yang sesuai dengan sunnah. Memilih surat yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama ada namanya surat At-Tiwal. Nah, surat At-Tiwal atau Tawil, surat yang panjang-panjang. Surat yang panjang ini ada jumlahnya 7. Makanya surat yang 7 ini dinamakan juga dengan As-Sab'u At-Tiwal, 7 ayat yang panjang. 7 ayat yang panjang atau surat yang panjang. Apa itu? Yang pertama Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran, 7 surat terpanjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran. Kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Nah, ini surat yang terpanjang dinamakan dengan surat At-Tiwal. Nanti kita sebutkan juga kapan pengelompokan ayat surat-surat ini dibaca di sholat apa saja. Nah, di dalam sholat apa saja.
Yang kedua surat Al-Mi'in. Al-Mi'in bukan pakai ain, pakai hamzah. Al-Mi'in. Apa maksudnya? Dari kata mi'ah, ayat-ayat yang angkanya seratusan. Ayat-ayat yang angkanya seratusan. Nah, surah Al-Mi'in ini berarti jumlah surat yang ayatnya kurang lebih 100, kurangnya kurang lebih 100. Nah, maka kita bisa cek di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, lumayan ini insyaallah. Enggak apa-apa. Ini pengetahuan juga bagi kita. Adapun kalau kita jadi imam, tentunya kita semua imam bagi istri-istri kita, untuk anak-anak kita, maka kita dianjurkan untuk mengetahuinya. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Mathani. Mathani dari kata sanna yang artinya mengulang. Yang artinya mengulang. Nah, menurut Ibnu Abbas, kata Mathani ini adalah disebutkan demikian karena ayat ini diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti kewajiban-kewajiban sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain, contohnya Al-Baqarah juga dibahas, kemudian di surat lain juga dibahas, disebutkan lagi, kemudian hukum-hukum syariat dan kisah-kisah. Nah, mungkin nanti kalau pengen tahu bisa cek video, insyaallah diupload sama Ustadz Bimah. Kemudian surah Al-Mufassal yang artinya adalah batas. Disebut Al-Mufassal karena ayatnya pendek-pendek. Nah, ini surah Al-Mufassal ini dibaca waktu maghrib. Dari surat apa? Surat Qaf sampai An-Nas. Nah, Mufassal. Nah, Qaf sampai An-Nas. Kemudian Tiwal Mufassal. Tiwal Mufassal ini dibaca ketika zuhur, asar, dan isya. Zuhur, asar, dan isya, yaitu dari Qaf sampai Al-Mursalat. Dari Qaf sampai Al-Mursalat. Nah, kemudian wasat mufassal. Nah, afan, yang dibaca ketika maghrib itu adalah An-Naba sampai Ad-Duha. Nah, Qisar mufassal. Nah, wasat mufassal adalah pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian Qisar mufassal. Mufassal itu pendek, yang lebih pendek-pendek lagi yaitu Al-Insyirah hingga akhir Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Nah, ini pendapat para ulama tentang pengelompokan surat. Nah, namun tentunya kita boleh membaca surat. Intinya adalah kita boleh membaca surat, tapi jangan sampai memberatkan makmum kita. Adapun kalau sholat sunnah, ya silakan, tafadhol. Sholat sunnah, sholat tarawih, kalau bisa dari ba'da isya sampai subuh, ada yang sanggup. Nah, maka boleh. Nabi SAW berapa juz bacaannya? 6 juz kurang 1 rakaat, bukan 11 rakaat, tapi 1 rakaat. Makanya sahabat yang hadir di dalam sholat itu hampir saya pergi meninggalkan Nabi SAW. Baca Al-Baqarah ayat 100 ruku ini, Nabi sambung lagi. Ayat ke-200 Nabi ruku ini, disambung lagi. Sampai akhirnya 1 rakaat 6 juz kurang, hampir 6 juz. Ini Nabi SAW. Dan ini dilakukan kapan? Di dalam sholat sunnah. Nggak pernah Nabi SAW membaca 1 juz dalam sholat wajib. Nggak pernah Nabi SAW. Makanya sholat yang paling baik itu adalah sholat yang tidak memberatkan makmum. Sholat yang tidak memberatkan makmum. Ini tidak sholat zuhur, yang mana sholat zuhur itu ada yang pulang dari kantor, pulang dari sawah segala macam. Itu imamnya panjang sekali. Mungkin dia meroja Al-Baqarah. Nah, insyaallah. Nah, kemudian bacaan-bacaan dalam sholat ini jangan sampai dalam hati.
Apalagi ketika takbiratul ihram yang dimulai di dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena yang namanya membaca itu ada dua kadarnya. Yang pertama kadar minimal, mulut dan lidah bergerak tapi suaranya nggak kedengeran sama diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, suara terdengar, lisan dan lidah bergerak. Ya nggak mungkin kan? Suara terdengar tapi lisan nggak bergerak. Nah, maka yang kedua ini yang maksimalnya paling afdol. Lisan bergerak, kemudian suara terdengar untuk diri sendiri. Ada yang sholat Allahu Akbar, ini di samping udah pada keganggu ini semuanya. Nah, atau ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nggak usah, pelan-pelan saja. Yang sampai imam juga terganggu, kemudian makmum yang lainnya sampai terganggu. Maka kadarnya ya sampai hitungan sampai kadar kita masih mendengarnya sendiri. Kita masih mendengar sendiri tanpa mengganggu orang lain. Makanya masih banyak kita dapatkan kalau kita pergi ke masjid-masjid, sebagian masjid kaum muslimin, ada orang itu yang sholatnya diam saja, diam, rukuknya diam, seperti orang menghayal saja dalam sholat, bibir nggak bergerak, sampai salam pun nggak ada gerak bibirnya. Nah, maka ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka kadar minimal tadi, bibir bergerak walaupun suara nggak ada, kemudian bibir bergerak dan terdengar oleh dirinya sendiri. Kemudian kita masuk kepada pembahasan rukun yang keempat adalah ruku. Rukun yang keempat adalah ruku. Ruku ini hukumnya rukun. Hukumnya rukun dan ini termasuk rukun perbuatan, bukan ucapan. Ucapan tadi apa rukun ucapan? Al-Fatihah. Itu rukun yang berupa ucapan. Takbiratul ihram rukun apa itu? Yang berupa apa? Ucapan, bukan gerakan. Nah, jangan lagi kita mengatakan apa itu takbiratul ihram? Angkat tangan Ustaz. Nah, itu bukan takbiratul ihram. Itu raf'ul yadain. Itu raf'ul yadain. Nah, ruku adalah rukun sholat. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Nah, sebelum itu ada sebenarnya yang terlewat, tapi tidak dibahas di dalam kitab ini, yaitu adalah takbir intikal. Sudah paham takbir intikal insyaallah ya? Nah, takbir intikal itu takbir perpindahan yang memang dilakukan ketika berpindah. Dan sampai kita sudah sempurna ruku, baru takbir. Kita sudah anggap berdiri, ruku, sudah sempurna posisi ruku, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Nah, maka sholat seperti ini batal, karena tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu disebutkan beliau bertakbir hina yahwi, ketika beliau mulai bergerak. Nah, makanya ketika mau sujud boleh pertengahan kalau mampu, atau ketika mau hampir sampai posisi sujud. Paham insyaallah ya? Nggak perlulah dicontohkan ya. Nah, ini masalah takbir intikal. Takbir intikal. Nah, masalah ruku, kadar minimal ruku adalah tangan sampai ke lutut. Ini kadar minimal. Contohnya kita sakit, kemudian kita langsung mau duduk, maka kita cek dulu bisa nggak tangan kita ini menyentuh lutut. Kalau bisa menyentuh lutut, maka cukup berdiri saja, tidak perlu duduk. Tapi kalau seandainya kita tetap memaksakan pinggang kita sakit atau yang lainnya ada efeknya, maka itu sudah gugur hukum berdiri ketika ruku. Maka kita ngambil posisi ruku ketika duduk. Nah, ketika duduk sedikit. Nah, jangan langsung duduk saja. Nah, ini tidak, yang sakit kuku kaki langsung dari awal duduk, maka sholatnya tidak sah, sebagaimana kita pelajari di awal-awal pembahasan.
Kemudian cara ruku sesuai dengan sunnah. Nah, cara ruku yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama, Nabi SAW menekan lututnya. Menekan lututnya. Jari-jari direnggangkan, lutut ditekan, jari-jari direnggangkan. Ini masih nomor 1. Lutut ditekan, kemudian direnggangkan, telapak tangan mencengkram lutut. Telapak tangan mencengkram lutut. Nah, ini yang pertama. Nabi SAW menekan lututnya, kemudian jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkram lutut. Nah, di antara kesalahan juga ada orang yang ruku, posisinya tatkala mencengkram lutut ini bukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yaitu apa? Anggap ini lutut. Karena contohkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini posisinya seperti ini. Seperti ini. Ini yang pertama. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua seperti ini. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga seperti ini. Di betis, di tulang kering. Nah, maka yang benar adalah memang digenggam, jangan di paha. Nah, apalagi di pinggang jangan. Nah, maka di sini saja. Nah, maka cukup di kaki. Kemudian ditekan. Ada orang yang rukuknya atau seperti ini. Atau seperti ini rukuknya. Nah, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Maka ditekan, tapi jangan sampai bunyi krek, jangan sampai patah. Nah, sewajarnya saja memang ditekan. Nah, ditekan. Kemudian jari-jari direnggangkan, jangan seperti ini. Direnggangkan. Nah, kemudian siku direnggangkan. Nah, siku direnggangkan. Dan ini sesuai dengan kondisi. Kalau kita rame, kita berjamaah, ya sewajarnya saja. Kadang ada orang yang maksa sampai kita itu sholat seperti ini. Nah, ini mewujud ada yang seperti ini. Nah, terlalu berlebihan. Mungkin udah ikhwan senior, udah rajinnya Masya Allah ngajinya, nah langsung. Nah, kita sampai seperti ini. Masya Allah. Nah, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, kemudian yang kedua, posisi punggung datar lurus. Posisi punggung datar lurus. Nah, digambarkan oleh para sahabat, kalau Nabi itu ruku, kalau air dituangkan maka air itu nggak bakal tumpah. Nah, menggenang di situ. Contoh lagi. Nah, kita sampaikan dulu satu-satu, nanti kita contohkan. Yang ketiga, beliau SAW agak merenggangkan siku tangannya ke samping. Nah, itu tadi kalau berjamaah ya sewajarnya saja. Tapi kalau sholat sendirian ya bebas. Bebas. Kemudian yang keempat adalah posisi kepala lurus dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Nah, maka ini seimbang. Nah, saya ulangi. Yang pertama, Nabi SAW menekan lututnya, jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkram lutut. Kemudian yang kedua, posisi punggung datar lurus. Yang ketiga, merenggangkan siku tangannya ke samping. Kemudian yang keempat, posisi kepala lurus dengan punggung. Posisi kepala lurus dengan punggung. Nah, ini masing-masing ada dalilnya. Di antaranya adalah dari At-Tabrani, kemudian ada juga dari Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Nah, siapa yang mau mempraktekkan kira-kira? Nah, mau Kak, bismillah. Pahala ini. Nah, bismillah. Nah, coba ambil posisi ruku, Kak. Ngadap sana aja, enggak apa-apa. Posisi ruku. Nah, kemudian tadi apa? Menekan lutut, kemudian
lutut dicengkram, kemudian siku direnggangkan, kemudian ini lurus dengan kepala. Nah, ini lurus dengan kepala. Ini sudah pas, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, Kak. Nah, ini sudah pas. Yang nggak boleh itu apa? Masalah kepala itu ada yang seperti ini kepalanya. Nah, ini kalau ditebas dari punggung pasti kena kepala. Nah, maka belum dinamakan dengan lurus. Nah, atau juga tadi kepala atau punggungnya yang ketinggian. Nah, ini nggak seimbang. Nah, kalau air ditumpahkan, kalau air dituangkan, maka akan tumpah ke kepala. Nah, maka harus seimbang. Maka harus seimbang. Adapun kesalahan-kesalahan tadi sudah kita sampaikan, posisi tangan, kemudian posisi kesalahan yang lainnya. Nah, kemudian hukum membaca doa ruku. Hukum membaca doa ruku. Nah, yang pertama hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. HMS. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Nah, pendapat Imam HMS. Nah, ini sunnah. Yang kedua wajib. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pendapat Ishaq bin Rohiyah dan Imam Ahmad Ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian baca doa ruku ini minimal sekali. Minimal sekali. Kemudian maksimal, nah, bebas, nggak ada batas maksimalnya menurut pendapat yang lebih kuat. Selama imam masih ruku, kita boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sudah selesai 20, imam masih belum bangkit, tetap kita baca. Nah, ada seorang imam yang Masya Allah rukunya itu sama panjangnya dengan berdirinya, yaitu sekitar 6 juz kurang. Nah, beliau rukunya. Nah, siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau. Nah, makanya dalil ini menunjukkan dalil Nabi sholat malam bersama salah seorang sahabat. Maka Nabi berdirinya berapa juz? 6 juz kurang. Kemudian ruku lamanya sama dengan berdiri, kata sahabat yang sholat bersama Nabi. Maka ini menunjukkan tidak ada batasan 3 kali dan 7 kali. Kalau seandainya 3 kali, berarti Nabi SAW diam saja selama 6 juz kurang. Nah, itu. Ini segi pendalilannya. Nah, kalau sekiranya wajib 3 kali saja, nggak boleh nambah dari 3 kali, maka Nabi tentu akan diam saja selama 6 juz kurang. Lumayan capek itu. Nah, tapi beliau membacanya di dalam sholat, yaitu bacaan ruku yang tidak ada kata maksimal. Tapi kalau imam sudah bangkit dari ruku, maka kita wajib ikut imam. Jangan imam sudah sujud, kita masih baca doa ruku. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini tentang ruku. Ini tentang ruku. Kemudian doa ruku yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azim. Tidak ada hamzah. Subhana Rabbiyal Azim, tidak ada hamzah. Sebagian kaum muslimin ada membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini salah. Nah, azim tidak ada, tapi langsung Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Bagaimana dengan wabihamdihinya, Ustaz? Wabihamdihi ini menurut pendapat yang lebih kuat bahwasannya wabihamdihi ini hukumnya adalah dhaif, hadisnya itu lemah. Hadisnya lemah. Nah, disebutkan oleh Imam Abu Dawud ketika beliau menyebutkan hadis ini, masalah wa bihamdihi wa hadhihi ziyadatu nakhafu alla yakuna mahfuzah. Tambahan ini, kata Imam Abu Dawud, kami khawatir hadisnya tidak sahih. Nah, ini disebutkan dalam Sunan Abu Dawud di dalam hadis, keterangan hadis 870.
Nah, bahwasanya Imam Abu Daud juga tidak secara terang-terangan menyebutkan hadisnya dhaif, tapi saya khawatir, kata Imam Abu Daud, saya khawatir. Maka Allah Ta'ala alam, lebih baik kita tinggalkan saja yang terjadi silang pendapat, karena di situ ada yang paling rojih, yaitu yang paling kuat, Subhana Rabbiyal Azim. Maka keluar dari perselisihan para ulama itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Maka kita tinggalkan ucapan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Wa bihamdihinya kita buang. Nah, ini yang lebih selamat. Kenapa? Wa bihamdihinya terjadi silang pendapat, sedangkan Subhana Rabbiyal Azim ini para ulama bersepakat tentang kesahihannya. Kemudian yang kedua, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Insyaallah ada yang hafal di sini ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Naam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Mungkin ada yang dari kita baru dengar di sini atau yang sudah dengar sebelum-sebelumnya, maka ini termasuk sunnah juga. Dan kita tentunya dianjurkan untuk membaca semua sunnah dari Nabi SAW dalam salat. Nah, dalam satu rakaat jangan sampai di situ dicampur Subhana Rabbiyal Azim, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tidak. Tapi kalau pengen baca nanti rakaat kedua bacaan lain, pengen baca lagi nanti di rakaat ketiga bacaan lain. Nah, jangan digabung dalam satu ruku berbagai macam doa. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Baru dengar ya insyaallah. Nah, wal jabarut, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Wal azamah. Maha suci zat yang memiliki jabarut dan malakut dan memiliki kebesaran dan keagungan. Yang kelima, insyaallah yang kelima banyak ternyata. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'izami wa 'asabi. Insyaallah. Ternyata di dalam doa-doa ruku sujud itu semuanya mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya untukmu aku ruku, hanya kepadamu aku beriman. Nah, lihat di sini. Nabi SAW mengajarkan ruku itu hanya untuk Allah. Enggak boleh kita ruku kepada guru. Enggak boleh anak ruku untuk orang tua, haram hukumnya. Enggak boleh ruku kepada kuburan. Makanya sholat di atas kuburan itu haram. Enggak boleh. Kenapa? Karena ada ruku dan sujud. Tapi ada satu sholat yang boleh. Sholat jenazah. Sholat jenazah di atas kuburan boleh, karena tidak ada ruku dan sujud. Contohnya keluarga kita sudah dikuburkan, kita baru datang, ya sholat di kuburannya. Sholat di kuburannya boleh, diperbolehkan, karena tidak ada ruku dan sujudnya. Tidak ada ruku dan sujud. Nah, makanya kepada guru nggak boleh sujud ruku, nyalam guru nggak. Kita kalau cinta kepada guru, boleh nggak nyium tangan guru? Boleh kita cium, tapi jangan membentuk ruku. Ada sampai sungkem sama gurunya, ini nggak boleh, haram. Nah, anak kalau cium tangan kita, ajarkan tangan kita itu dibawa ke atas, jangan sampai dia menundukkan diri. Nah, maka lihat Ustaz Syafiq hafizallahu taala tatkala mencium tangan Ustaz Wujud, itu ada dulu tabligh akbar di Jawa itu. Nah, bagaimana beliau cium tangan Ustaz Wujud itu, diangkat tangannya sampai tidak membentuk ruku, karena ruku tidak boleh diberikan kepada makhluk, hanya boleh diberikan kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diajarkan kepada kita. Kemudian, hanya kepadamu aku beriman dan hanya untukmu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, kemudian otakku, tulangku dan urat sarafku semuanya tertunduk kepada Engkau ya Allah. Sudah azan ya? Sudah, azan dulu Pak, insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan habis azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Anda rasa cukup sampai di sini?
karena kita pembahasan raf'u minhu atau i'tidal, karena setelah ruku yaitu i'tidal, maka di sini pembahasannya lumayan panjang juga. Ada disampaikan masalah bahasa, istilah, kemudian kesalahan-kesalahan juga, kemudian tentang apakah ada sedekap setelah i'tidal atau tidak. Nah, ini lumayan panjang. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau tidak kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita tutup. Ustaz, Masya Allah. Nah, tafadhol. bersedekap di dalam salat itu wajib nggak? Nah, bersedekap dalam sholat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, makanya kalau kita sholat, kemudian sholatnya tidak bersedekap, sholatnya sah. Nah, karena bersedekap dalam sholat hukumnya sunnah yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, tapi tentunya kalau kita tidak sedekap, kita meninggalkan yang sunnah. Sedangkan kita perlu juga dan butuh kepada pahala-pahala yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, fadhal Kak. Mengenai ruku Ustaz, apakah ada ikhtilaf kalau hasta diluruskan? Nah, hasta diluruskan itu kadar minimalnya. Kadar minimalnya. Kalau seseorang sudah bisa meluruskan tangan kemudian sampai ke lutut, maka dia sudah dinamakan dengan ruku. Hanya saja ada bimbingan yang sesuai dengan sunnah, bahwasannya tangan itu tidak diluruskan tapi direnggangkan ke kanan tangan kanan dan ke kiri tangan kiri. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau diluruskan, maka ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tapi kalau seandainya kita di beberapa kondisi kita tidak bisa meluruskan tangan, maka kemudian tangan kita sampai ke lutut, maka ini sudah dinamakan dengan ruku, sudah dinamakan dengan ruku. Nah, Allahu a'lam bishawab. Pak. Ini Pak, di dalam buku yang sering dibaca itu macam-macam doa ruku itu kan ada 8. Itu benar 8 itu apa? Hanya 3 ayat 4 yang kita pelajari itu. Nah, sebagian para ulama ada yang merojikan bacaan-bacaan yang lain, Tapi Allah Ta'ala alam, yang lebih kuatnya adalah bacaan yang sudah kita sampaikan. Ada berapa tadi? 5. Nah, ada 5 bacaan itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada yang lain, silakan. Nah, fadhal Kak. Setelah pembacaan surat. Nah, baca surat. Nah, nanti kita belum sampai ke pembahasan. Saya pernah mendapati ataupun di tempat kami ada seorang imam, dia imam sebenarnya imam bukan imam yang imam tangan. Dia tuh belum selesai pembacaan surat sudah jadi diselesaikan di rukuknya, gimana? Oh, nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Sholatnya bisa batal. Jadi kita harus gimana sebagai makmum? Nah, cari imam yang lain. Enggak Pak, pas di waktu itu ada. Nah, di waktu itu. Ya, Nah, gimana kita? Nah, karena kalau seandainya imam belum tahu, kita ikuti saja. Ya. Nah, kalau imam belum tahu. Tapi kalau imam sudah tahu tetap dilakukan, maka sholat imam batal, kita pun batal. Nah, maka di situ kita boleh memisahkan diri, sholat sendirian. Karena hukumnya haram, bahwasannya kalau bacaan sholat itu bukan di posisinya, apalagi dia posisi imam, nggak boleh. Contohnya kita menyempurnakan bacaan Subhana Rabbiyal Azim ketika sudah i'tidal. Kita bangkit Kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sudah tidak di posisinya. Nah, itu sudah tidak di posisinya. Beda dengan kalau seseorang itu lupa. Mungkin karena tergesa-gesa, maka dia bisa menyempurnakan dengan sujud sahwi. Makanya ada terkadang imam dalam sholat sirriyah itu nggak ada salahnya secara zohir, yang kita nampak nggak ada salah, nggak ada ketinggalan yang wajib, nggak ada nambah yang rukun segala macam, tapi dia membaca bacaan bukan di tempatnya. Maka ada kadangkala imam itu
sujud sahwi dengan sendirinya. Maksudnya kita nggak paham, ini kenapa kok imam tiba-tiba sujud sahwi? Karena imam sujud sahwi, maka kita wajib ikut imam sujud sahwi. Kemudian bagaimana bacaan makmum? Kalau makmum salah tempat bacaan, maka ini sudah disempurnakan oleh imam. Nah, sudah disempurnakan oleh imam. Nah, tapi kalau kita sholat sendirian atau kita berjamaah ada imam, maka kita wajib ikut imam. Maka kita kalau kita sholat sendirian atau jadi imam, maka kita wajib sujud sahwi. Kita wajib sujud sahwi. Nah, ini termasuk kesalahan para imam juga. Nah, kadang bacaan ayat pendek, nah itu sempurnanya tatkala sudah ruku. Nah, sudah ruku. Nah, maka ini tidak boleh, cari imam yang lain. Allahu Somad. Nah, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, enggak boleh. Nah, ketika berdiri gitu kan. Nah, enggak boleh. Haram hukumnya. Memutuskan aja, Pak. Hah? Nah, kita memutuskan boleh, kita memutuskan sholat boleh, atau kita memisahkan diri saja. Kita tadi berjamaah, kemudian kita pisahkan diri, langsung sholat sendirian saja. Walaupun gerakannya sama. Nah, walaupun rokaatnya sama boleh. Nah, Soal Fatihah juga kalau ibaratnya nggak sesuai kita juga memutuskan diri. nah, memutuskan diri atau pisahkan diri saja lebih aman. Nah, kita batalkan sholat sendirian. Nah, batalkan sholat, kemudian kita sholat sendirian. Kita sholat sendirian. Nah, kita boleh misahkan barisan. Nah, tapi kalau seandainya memisahkan diri, oh ini sesat, ini datang nanti fitnah-fitnah yang lain, tetap di barisan, tapi kita sholat sendirian bukan ikut imam. Nah, ganti niat. Nah, ganti niat dalam sholat. Cukup insyaallah. Nah, cukup insyaallah. Pembahasannya semakin menarik. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, karena pembahasan ini masih panjang, sedangkan Ramadan sudah dekat. Alhamdulillah, Allahumma balighna Ramadan. Nah, semoga nanti kita selesaikan sebelum Ramadan. Enggak sempat rasanya, karena hanya sebulan sekali. Nah, alhamdulillah. Nah, mohon maaf Anda tutup lebih cepat karena nanti jam 8:30 ada ngajar juga di pondok. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa Anda sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Apabila kesalahan murni dari diri pribadi dan dari syaitan, adapun kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya SAW, dan Allah berserta Rasulnya SAW terlepas dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.